malah keputus. Oke. Jadi pindahkan lokasi tab kita saat ini ke direktori delete.php. Terus di sini kita kasih get. Penandanya itu ada tanda tanya. Kita ngirimkan data artinya dengan key-nya yaitu IDS. IDS sama dengan, baru kita pilihlah selected.join. Maksudnya apa selected.join? Maksudnya nanti yang ditampili di IDS nanti itu selectednya, isi dari selectednya kan tadi bisa lebih dari satu. Ada 2 ID misalnya di dalam selected. Nanti dipisahkan menggunakan koma. Jadi ID 001,002,004 misalnya ini pilih untuk dihapus. Nah, ada komanya terpisah dia. Itulah gunanya join tadi. Kalau nggak ada yang dipilih, nanti akan muncul pesannya pilih setidaknya satu data untuk dihapus. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya di sini nih. Kita tekan hapus terpilih. Pilih setidaknya satu data untuk dihapus. Pilih setidaknya satu data untuk dihapus. Pilih setidaknya satu data untuk dihapus. Ya kan? Nah, begitu. Baru di header. Di header nih nggak banyak bacot-bacot, bla bla bla. Di sini kita kasih title doang. Title, baru link-link untuk menggunakan Bootstrap, untuk pakai data tables. Ini juga harus masuk linknya ya. Untuk gunakan icon. Nah, ini makanya ada icon-icon kayak keranjang, terus ada box, itu dari sini, dari Bootstrap icon. Baru file CSS kita. Baru siap ini nih header nih. Headernya kita kasih flash electric. Ini mau kita jelasin juga? Boleh. Background primary itu di dalam Bootstrap itu background biru. Baru kita kasih teks putih. Jadi headernya backgroundnya biru, teksnya putih. Baru kita kasih container. Dimana di dalam container ada lagi div, dimana divnya menggunakan display flags, baru justify content between. Jadi item yang ada di dalam div ini, bakalan berjarak. Misal nih, ini item 1, ini item 2, ini item 3, ada jaraknya nih di antara 3 item gitu-gitu. Tuh kayak gini nih, ini ada jaraknya nih. Ini item 1, baru nih item 2. Nih kan kita gunakan flash electric. Ini item yang pertama nih yang terpilih. Kenapa yang pertama? Dia ada langsung di dalam sini. Ini dalam sini, ini item pertama, ini item kedua. Yang ada di dalam nav itu jadi satu item kedua. Jadi tombol dashboard sama tombol tambah barang ini termasuk dalam item kedua. Ini item pertama, ini item kedua. Nanti tampilnya kalau di desktop itu berjauhan. Kenapa berjauhan? Karena kita pakai space between tadi. Tuh, berjaraknya jauh kan? Nah, tapi yang dashboard ke tambah barang itu nggak jauh. Kenapa? Karena dia nggak di dalam item yang space between, tapi dia ada di dalam nav. Jadi udah nggak ngaruh lagi gitu. Nah, saat itu kita gunakan A. Kita gunakan href dashboard.php. Jadi kalau ditekan dia pindah ke dashboard. Terus kita kasih class-nya btn to button like. Jadi warnanya ini warna putih terang dia. Baru yang ini kalau ditekan pindah ke create php, terus btn outline like. Jadi yang ini cuman garisnya. Jadi kayak ada border gitu. Outline itu kayak border. Tuh, ada border putih gitu. Nah, baru di bawahnya, yang ada di bawah header ini dikasih margin 4. Kenapa kasih margin 4 nih? Ini biar berjarak nih. Nah, inilah gunanya margin. Dari header ke item yang ada di bawahnya ke konten yang lain, itu berjarak 4 nih. Oke, lanjut. Lanjutnya kita jangan ke create dulu. Kita ke bagian dashboard nih paling banyak ya. Males sebenarnya.
jelasinnya. Enggak, bercanda. Nah, di sini kita menggunakan require once. Apa sih gunanya require once? Kenapa kita nggak pakai include aja? Atau kenapa kita nggak pakai require aja? Kan ada require. Kenapa sih nggak pakai itu gitu? Alasannya simple. Kalau kita pakai include, nih, kalau kita pakai include, dia menyisipkan bagian header ya. Jadi bagian include yang kita include ini bakalan tampil juga di file program kita. Makanya di sini kita kan buka dashboard. Tapi di sini tampil headernya. Itulah karena kita pakai include. Kalau kita pakai require once itu hanya mengimpor konfigurasi. Nih kita tes ubah jadi require once. Nah, kenapa masih tetap ada? Gini, cara mikirnya gini. Dia kan ada filenya. Kita impor konfigurasinya. Konfigurasinya itu kan termasuk kodenya. Tapi kenapa dia kodenya itu tetap dijalani? Karena memang pada nyatanya itu tetap dijalani. Kode-kode yang ada di dalam mode require once, mode include itu tetap dijalani, tetap tampil. Tapi kalau require once ini dia hanya dijalankan sekali aja. Dan hanya di hanya di halaman-halaman dia aja gitu. Enggak ke semuanya. Kalau include dia ke semuanya nanti jatuhnya. Di create kita nggak pakai include, di update kita nggak pakai include headernya nggak kita pakai kan. Tapi di create, nah include headernya tetap ada gitu, tetap ada kan. Kenapa bisa? Karena kita pakai include, dia dijalankan di semua folder. Kalau require once dia hanya jalan di folder ini saja. Jadi setiap kali kita gunakan config lagi, kita harus require once lagi di folder itu gitu. Nah, ini paham lah ya. Sampai sini. Lanjut ya. Mohon maaf agak berbelit-belit. Soalnya susah jelasinnya. Nyari kata-katanya. Soalnya nggak buat naskah, langsung cek video aja. Di sini kita buat bootstrap. Untuk menggunakan bootstrap ikonnya. Baru di sini kita gunakan judul produknya. Judul produknya daftar produk. Baru ini apa sih, Jen? Class BB box simfill midu. Apa sih yang BB box ini nih? Ini nih namanya untuk ikonnya kita gunakan. Jadi kita menggunakan ikon dari Bootstrap yang classnya BB box simfill. Jadi untuk menggunakan ini kita harus pakai BB box simfill. Mitunya apa? Ini class kita aja. MB4 nih apa? MB4 nih margin bottom. Tadi kita udah tahu MT, margin top, margin di atas, jarak ke atas. Margin bottom, jarak ke bawah. Jarak ke bawahnya berapa? 4. Jadi antara daftar produk dengan hapus terpilih itu ada jaraknya. Jaraknya 4 px. Baru kita gunakan form untuk membungkus tabel dan tombol aksi terkait produk. Kenapa kita pakai form? Oke, gini logikanya. Logikanya gini. Di tabel kita ada namanya edit dan hapus, oke? Dari situ harusnya udah nalar tuh. Kenapa kita pakai form? Karena kita nanti bakalan mengirimkan edit dan hapus ini. Begitu. Jadi kalau nggak pakai form, edit dan hapus ini, cara makainya bakalan lebih sulit lagi. Kalau pakai form, kita bisa ngirimkan data ini ke file lain dengan lebih ya enak aja gitu. Nah, selanjutnya
kita ke div yang ini untuk membungkus tombol ini. Hapus terpilih yang tadi ini ya, fungsi-fungsi ini untuk hapus ini. Nah, itu kita gunakan di sini margin bottom 3, display flex, flex wrap, gap 2. Jadi di sini kita gunakan flex wrap, di mana flex wrap itu fungsinya item hub ini teks ini nggak bakal bisa melebihi kotak merah ini. Jadi mau teksnya sepanjang apapun, dia tetap akan selalu ada di dalam kotak merah. Tuh, dia nggak bakal bisa keluar dari kotak merah. Kenapa nggak bakal bisa keluar dari kotak merah? Karena kita kasih flex wrap. Cara menggunakan flex wrap kayak mana? Kita harus ada display flex dulu, baru kita gunakan flex wrap. Gap 2 ini apa sih? Gap 2 ini jarak kiri kanan atas bawah. Jadi jarak antara teksnya sama ikon tong sampah terus ke tombol merah ini marginnya gitu kan. Mirip margin lah bisa dibilang. Itu jaraknya 2. Kita reload dulu biar cantik lagi. Oke. Siap, itu kita gunakan buttonnya. Tipe buttonnya button. Alasannya kenapa bang? Tipe buttonnya button. Kok bang jadi? Kenapa Jen? Tipe buttonnya button. Karena kalau tipe buttonnya kita kasih submit, pas ditekan dia bakalan reload. Kalau nggak percaya, kita kasih tes. Bisa sih kita akalin, cuman pakai JavaScript lagi supaya dia nggak reload. Cuman ya bakalan capek gitu, ribet tuh reload kan. Kita tekan lagi ya, hapus terpilih. Kita tekan oke, lihat tuh reload, ngulang lagi halamannya. Tapi pas kita kasih dia button yang mana fungsinya cuman tuh bisa ditekan doang, dia nggak bakal reload. Kita reload dulu, kita hapus terpilih. Oke, nggak bakal reload, nggak terjadi apa-apa tuh, nggak ada reload. Oh iya, di footer ini tadi kehapus pula, bingung tadi untuk apa, baru ingat. Di footer ini kita kasih penutup ini dulu. Apa sih penutup main ini kok ada di footer? Oke, gini. Jadi di header kita kan gunakan main untuk membungkus ini nih, konten yang ada di sini nih. Ini semua nih, tabel ini apa segala macam itu ada di dalam main kan. Karena tadi penutup mainnya nggak kita tutup, footer ini juga ada di dalam main. Jadi ya kayak gini. Sedangkan kita mau footernya ini sampai sini ujung, makanya kita tutup dulu mainnya. Footernya cantik, udah kan. Nah, itulah rajin. Oke, lanjut. Kita gunakan div tabel responsif. Kenapa kita gunakan tabel responsif? Ya nggak ada apa-apa sih. Untuk class yang nanti kita edit di CSS kita, supaya bisa diedit aja gitu. Nih di CSS-nya kita gunakan banyak nih. Table ID, product table. Nah, kenapa harus pakai ID? Itu tadi untuk pakai data table-nya tadi kalau ingat. Kalau lupa baliklah ke video sebelumnya. Durasi berapa lupa, nggak tahu awak. Kita kasih class table scripted. Class table ini untuk apa? Supaya bootstrap. Kita kan pakai bootstrap nih desainnya, dan nanti desainnya ini desain dari bootstrap. Baru table scripted ini apa? Table scripted ini itu desain dari bootstrap yang mana kalau kita gunakan yang ganjil bakalan berwarna abu-abu, genap bakalan berwarna putih, ganjil abu-abu, genap putih. Itu table scripted. Baru siap itu kita kemudian table bordered. Table bordered ini gunanya untuk apa? Untuk gunanya ini nih, border nih, warna yang kayak gini nih, abu-abu nih. Nah ini nih table bordered nih. Baru kita gunakan width 100. Width itu ukuran tabelnya. Ukuran tabelnya ini 100. Nih ukurannya ini 100. Ini ke sini ini 100 nih. Begitu. Baru t-head. T-head apa t-head? T-head itu. T-head. Kita kasih class-nya table dark
apa sih tabel dark itu? Tabel dark itu ada di dalam Bootstrap juga, yang gunanya untuk memberikan warna hitam pada tabel. Nah, jadi tabel header ya kan, t-head ini kan headernya ini jadi warna hitam. Keren dong. Baru kita gunain tr, ya tau lah ya kan, kita kasih th, kita kasih checkbox, id-nya select all, width-nya 50 besarnya kan. Baru lanjut ke yang ini, bb hash-nya apa, pokoknya kalau ketemu b sama b lagi setelahnya itu berarti icon ya. Oke, lanjut ya. Iya Rajen, lanjutlah, cepatlah. Oke. Di tabel body, tabel body itu yang mana bang? Bang Rajen aja, nggak usah bang. Apaan bang? Ini nonton bukan adik-adik kok. Tabel body itu ini, yang di bawah header nih, headernya yang hitam kan, yang mulai dari 1 sampai seterusnya itu body, masuk body. Oke. Kita buka PHP. Baru kita gunakan query SQL. Oke, kita simpan query SQL ke dalam variabel SQL yang mana kita gunakan select bintang from products, berarti ambil semua data yang ada di products, terus urutkan order by, urutkan dengan ID. Jadi diurutkan berdasarkan ID. Baru diurutkan diurutkan secara ditampilkan, diurutkan gitulah ya kan. Ditampilkan secara descending. Descending itu apa? Data yang terbaru tampil paling atas. Data lama tampil ke bawah. Kalau ascending itu berarti dari 1 sampai 10. Dari A sampai Z. Kalau descending dari Z sampai A. Dari 10 sampai A. Itu artinya descending. Oke, kita udah buat query-nya. Query SQL-nya nih. Kita ada simpan juga ke variabel. Sekarang kita gunakan. Kita gunakan kemana? Kita gunakan ke variabel result. Variabel result ini kita mau gunakan supaya dia nyimpan hasil dari select bintang from products tadi. Oke, maka dari itu kita gunakan masih ingat koneksi ke database. Kita koneksikan ke database dengan perintah query SQL. Select bintang from product order by ID descending. Hasilnya ini kan nanti mengembalikan hasil dari database-nya kan, disimpan ke dalam variabel result. Jadi untuk menampilkan sesuatu, kita tinggal gunakan variabel result ini saja. Oke, Rajen. Oke, gitu. Baru siap itu kita gunakan variabel non. Gunanya untuk apa sih? Jadi di sini kan kita mau nampili nomor nih. Nomor. Tapi kita nggak mau ID, karena ID itu nggak boleh ditampilin dan itu bakal ya acak gitu. Kita gunakan nomor, jadinya nomor 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk gunakan itu ya ini perulangan sederhana dasar. Kita gunakan variabel nomor 1, baru di sini kita panggil variabel nomornya. Di sini sekalian kita plus-pluskan. Jadi maksudnya apa? Setiap kali while ini selesai dibuat sekali, bakalan nambah 1. Dari yang tadinya nilainya 1, berarti sekarang nilainya 2. Kalau udah selesai lagi di while, diulang lagi kan, nilainya sekarang jadi 3. Begitu. Nah, di sini kita gunakan while perulangan. Masih ingat kan? While perulangan. Baru di sini kita kasih perulangan ini berapa banyak. Oke, perulangan ini berapa banyak. Berapa kali kita ngulangnya. Gitulah intinya gitu. Berapa kali kita ngulangnya. Kita ngulangnya sesuai dengan variabel raw yang diisi dengan result. Masih ingat result tadi isinya ini apa? Isinya tampilan keseluruhan seluruh data yang ada di tabel. Tabel apa? Tabel produk. Jadi raw ini akan berisi result yang udah di fetch as sock. Atau data-data yang ada di ini kan tadi banyak nih. Misal ada 10 item di dalamnya.
Maka 50 lah, kita kan ada 50. Ada 50 data. Kita mau ambil satu-satu. Tampili dulu satu-satu, baru nanti berikutnya gitu. Maka kita gunakan fetch assoc, pemisah. Dipisahkan data yang didapat dari SQL 50 data tadi, dipisahkan jadi satu gitu. Baru dipisahkan ke dalam bentuk array asosiatif. Array asosiatif itu apa? Array yang tidak menggunakan indeks. Biasa kan array itu menggunakan 0 sampai 10 gitu kan. Dari 0 sampai seterusnya. Tapi kalau array asosiatif itu menggunakan ini nama tabelnya. Nama kolomnya. Nama kolom di database. Misal nama kolom di database-nya ID, nama barang gitu kan. Ya udah, kita pakai itu sebagai key-nya. Nah, ini disebut key atau kunci. Kunci untuk menampilkan datanya. Begitu. Jadi data tadi kan dipisah satu-satu jadi array asosiatif. Dimasukin ke sini. Berarti data yang ada di raw ini sekarang apa? Misal data pertama tuh komputer. Data yang ada di array ini sekarang komputer. Baru setelah while ini selesai dibuat sampai bawah, data yang ada di sini bakalan berubah ke data yang keduanya. Data keduanya misalnya apa? HP. Nah, data di raw ini bakalan berubah nilainya jadi HP begitu. Sampai datanya habis. Baru selesailah perulangannya juga. Begitu. Nah, di sini kita gunakan input tipenya checkbox untuk dipilih-pilih, ya kan, bisa milih lebih dari satu, makanya kita pakai checkbox. Baru kita kasih class product checkbox. Udah tahu lah tadi fungsinya apa. Baru kita kasih value-nya apa? Value-nya ID. ID-nya ini diambil dari raw. Jadi ID barang pertama misalnya komputer, ID-nya masuk sini begitu. Jadi setiap barang ini punya ID-nya yang beda-beda. Baru siap itu kita nampilin nama barangnya. Misal data barang pertama tadi kan komputer. Tampillah. Kita cara nampilinnya itu harus manggil raw-nya dulu. Karena di array itu kan cara nampilnya harus ada kurung siku. Jadi kita harus pakai kurung siku. Baru ini key-nya. Karena kita kan pakai key bukan index. Jadi key-nya kita taruh di sini gitu. Key-nya nama barang gitu kan. Baru deskripsi produk. Nah, di sini kita gunakan, oh ya, ini kalau bingung ya, apa sih ini kok buka PHP-nya kayak gini gitu. Jadi buka PHP itu ada dua. Ada yang ini PHP, ada yang gini. Bedanya apa? Kalau yang ini cuman bisa untuk misal kita mau gunakan pembuka PHP untuk nampilin echo, halo. Udah cuman ini doang. Siap itu kita tutup. Nah, cuman kayak gini doang, ribet kan? Kita harus nulis echo-nya lagi gitu. Tapi kalau kita pakai ini, dia bakalan tetap nampilin halo. Tapi kita nggak perlu nulis echo lagi gitu. Karena